Qadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah ayah bunda, mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat maupun kesempatan sehingga kita semua dapat berkumpul mengikuti sosialisasi program TK Islam Sabilina tahun ajaran 2023-2024 yang dilakukan secara online. Yang kami hormati Umi Haja Farida Usria selaku pembina Yayasan Sabilina. Yang kami hormati Bapak Haji Hilman Farihi, pimpinan Yayasan Sabilina. Dan yang kami hormati Bunda Kusniati Maskuro, manajer pendidikan Sabilina. Yang kami hormati Bunda Masyrifa, Kepala Sekolah TK Islam Sabilina. Dan tak lupa yang kami hormati bunda-bunda guru dan para ayah bunda yang telah hadir di acara ini yang begitu kami banggakan. Ayah bunda sekalian, perkenankan saya Bunda Mai akan membawakan acara sosialisasi program ini hingga akhir nanti. Tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk ayah bunda yang telah hadir memenuhi undangan dari kami semua. Tidak afdol rasanya kalau kita mulai acara ini tanpa dimulai dengan doa ya Bunda ya. Untuk itu, marilah kita membuka acara ini dengan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Baiklah, Ayah Bunda, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama-sama sambutan dari Ibu kita, Manajer Pendidikan Yayasan Sabilina, Bunda Kusniati Maskuro. Kepada Bunda Imas, kami persilahkan. Terima kasih Bu Mai, Master of Ceremony. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibunda Hajah Farida Usriah, Pembina Yayasan Sabilina, Bapak Haji Hilman Farihi, Ketua Yayasan Sabilina, Bunda Ifah, Kepala TK Islam Sabilina, dan seluruh tim guru dan karyawan TK Islam Sabilina, dan yang kami banggakan ayah dan bunda wali murid TK Islam Sabilina yang pagi ini Allah izinkan untuk bertemu muka dan berjabat hati kita di ruang Zoom dalam agenda sosialisasi program TK Islam Sabilina tahun pelajaran 2023-2024. Merupakan kebahagiaan dan kebanggaan bagi kami dari Yayasan Sabilina bisa membersamai putra-putri dari ayah dan bunda, khususnya di tahun pelajaran 2023-2024 ini. Dalam catatan kami, beberapa orang tua murid yang hadir di TK Islam Sabilina, ada beberapa orang tua yang sudah merupakan generasi ketiga dan keempat putra-putrinya. Ini merupakan bentuk kepercayaan dari ayah dan bunda di mana memberikan amanah kepada kepala sekolah dan guru-guru di TK Islam Sabilina untuk mendampingi putra-putri nomor 1, nomor 2, nomor 3, bahkan nomor 4 untuk bergandeng tangan, bekerja sama, mendampingi tumbuh kembang di masa-masa keemasan, yaitu masa anak usia dini. Seperti kita ketahui bersama bahwa masa usia dini dikatakan golden age karena pada masa inilah perkembangan otak anak kita berkembang sangat-sangat pesat, melampaui perkembangan dalam periode-periode yang lain, yaitu sebesar 80% dalam sebuah penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa stimulasi yang tepat pada anak usia dini akan mempunyai dampak yang sangat besar terhadap tumbuh kembang mereka di masa depan. Oleh karena itu, TK Islam Sabilina tetap dengan komitmen untuk memberikan dasar-dasar pendidikan karakter akhlakul karimah sebagai pondasi awal dari pendidikan anak-anak kita. Dengan program 9 gugus akhlak, Bunda Ifah dan bunda-bunda guru berharap bisa bergandeng tangan bersama dengan ayah dan bunda untuk memberikan pendidikan yang sebaik-baiknya dalam kerangka Islam, di mana bagian dari Yayasan Sabilina bersyiar
dalam bidang pendidikan Islam, khususnya di Jati Sampurna, Kota Bekasi. Dan ini merupakan sebuah komitmen panjang, sejadah panjang yang dibentangkan oleh Yayasan Sabilina sejak tahun 1999 hingga tahun ini. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan pendidikan Islam terbaik untuk ayah dan bunda. Memutuskan mengirimkan putra-putri ke sekolah tentu saja bukan merupakan keputusan yang sesaat. Kami percaya bahwa ayah dan bunda tentu sudah melakukan pertimbangan yang sangat kuat, sudah melakukan survei ke beberapa tempat, melakukan penilaian terhadap beberapa aspek. Tentu saja saat ayah dan bunda memilih TK Islam Sabilina sebagai partner dalam mendidik anak merupakan sebuah amanah yang tidak ringan namun menantang bagi kami. Oleh karena itu, terima kasih atas amanah yang diberikan dan insya Allah kami bersama dengan tim TK Islam Sabilina akan berusaha mendampingi putra-putri ayah dan bunda sesuai dengan harapan kita bersama dan moto Sabilina menjadikan anak-anak yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Banyak program yang akan disampaikan oleh Bunda Ifah dalam kegiatan hari ini. Mari kita simak bersama ayah bunda, tentu saja diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk ayah dan bunda memberikan masukan, memberikan saran, tentu saja dengan fokus untuk kebaikan anak-anak kita. Komunikasi yang lancar antara keluarga dan sekolah merupakan harapan bagi kami karena itu merupakan kunci keberhasilan dalam proses pendampingan putra-putri kita. Oleh karena itu, ayah dan bunda, kami memberikan beberapa ruang komunikasi. Yang pertama tentu saja melalui WA Group, orang tua dengan guru kelompok, WA Group kelompok besar, dan kita punya Sabilina Parenting Corner, di mana ayah dan bunda kami berikan ruang untuk belajar bersama, untuk sharing pengalaman dalam pengasuhan, di mana kita dari Yayasan Sabilina bekerja sama dengan FAMI, karena di Sabilina yang belajar dan bermain bukan hanya anaknya saja, tapi orang dewasa yang ada di Sabilina semuanya adalah belajar. Gurunya belajar, begitu pula juga dengan orang tuanya. Oleh karena itu, mari kita menjadi contoh yang baik untuk anak-anak kita, menjadi model long life learner, menjadi model pembelajar sepanjang hayat, sehingga anak-anak melihat kita sebagai orang dewasa yang tidak pernah berhenti belajar dalam sepanjang kehidupan kita. Terima kasih Ayah Bunda, selamat mengikuti sosialisasi program TK Islam Sabilina tahun pelajaran 2023-2024. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Imas. Kita bergandengan tangan bersama-sama dalam membersamai Ananda dalam pengembangan 9 gugus akhlak. Baiklah, selanjutnya Ayah Bunda, mari kita sama-sama dengarkan paparan informasi dari Kepala Sekolah TK Islam Sabilina tentang program-program untuk tahun ajaran 2023-2024. Kepada Bunda Iva, kami persilahkan. Terima kasih Bunda Mai. Cek Sama-sama. suara Bunda Mai, kedengeran? Yes, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat Ibu Pembina Yayasan Sabilina Ibunda Hajah Farida Usria, yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Sabilina Bapak Haji Hilman Farihi, yang saya hormati Manajer Pendidikan Yayasan Sabilina Ibu Husniati Mashkuroh, yang kami hormati Manajer SDS Yayasan Sabilina Ibu Hasmaini Nur, Kabak Keuangan Ibu Fajar, yang saya hormati Ketua POMG tahun pelajaran 2023-2024, Ibu Anissa Subdibyo beserta jajarannya. Yang saya hormati Ayah Bunda orang tua murid kelompok B dan kelompok A TK Islam Sabilina. Yang kami sayangi sama-sama Dewan Guru TK Islam Sabilina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, serta kasih sayangnya kepada kita. Salawat serta salam kami haturkan kepada baginda kita Nabi sebesar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya, serta mendapatkan pertolongan beliau kelak di yaumul akhir. Selamat datang kepada ayah dan bunda atas kehadirannya di acara sosialisasi program hari ini, hari Sabtu 29 Juli 2023, di tahun pelajaran 2023-2024. Ayah bunda, ada beberapa hikmah yang kita bisa ambil dari nasihat Ali bin Abi Thalib, si penerima julukan Sang Gerbang Ilmu dari Rasulullah. Di tahun pertama, jadilah ia raja. Bagaimana kita memperlakukan seorang raja? Kita layani semua permintaan yang masuk akal. Di masa bayi hingga balita, kegiatan utama adalah bermain. Kegiatan utama dan tugas utama mereka adalah bermain. Dengan bermain, mereka belajar banyak hal. Di usia inilah usia yang amat sangat mudah untuk menyerap berbagai ilmu. Karena di usia ini adalah usia emas, di mana kita harus sama-sama, ayah dan bunda serta bunda guru, membangun karakter dasar mereka agar kita dapat memberikan banyak pembelajaran bagi mereka. Di tahun kedua, jadikanlah anak kita sebagai tahanan perang. Bagaimana perlakuan yang diterima oleh seorang tahanan perang? Ketika seorang menjadi tahanan, maka hidupnya ada di tangan sang penawan. Waktu-waktu untuk makan, berkreasi, bekerja, semua diatur oleh sang penawan. Bukan main taatnya sang tertawan kepada sang penawan. Karena hidup sang tertawan ada pada sang penawan. Dalam aplikasi pada anak-anak kita, bangunlah kedisiplinan di usia ini. Peraturan-peraturan agar anak dapat mencapai target-target pendidikan yang ingin kita capai. Misalnya, sholat wajib di awal waktu, hafal Al-Quran satu demi satu ayat sampai insya Allah 30 juz, mudah-mudahan ya ayah bunda. Terus membuat proyek-proyek kemanusiaan dan lain-lain. Teman-teman, mencapai nilai tertentu di pelajaran ini bisa kita kenalkan dengan cara berenang, lakukan pekerjaan rumah yang sesuai dengan usianya, bisa membuat kerajinan tertentu dan sebagainya. Di tahun ketiga, jadikanlah ia kawan, bagaimana memperlakukan seorang kawan yang baik. Yang pertama adalah mencoba menyertakan kedudukan, lalu mendengarkan keluh kesahnya. Menjadi tempat curhat, membantu persoalannya, menemani dalam suka dan duka, dan menegur bila ada kesalahannya. Maka dari itu, kita sebagai orang tua harus tetap bergandeng tangan bersama-sama dengan bunda guru untuk membimbing Ananda di TK Islam Sabilina ini. Baik ayah bunda, saya izin share screen untuk menjelaskan tentang sosialisasi program. Baik, sosialisasi program hari ini. Sesi pengenalan dulu ayah bunda. Sebelumnya kami kenalkan adalah Ibu Pembina Yayasan Sabilina, Ibu Hajah Faridah Usria, Bapak Ketua Yayasan Sabilina, Bapak Haji Hilman Farihi, Ibu manajer kita yang sama-sama kita cintai, Bunda Husniati Mashkuroh. Nah ini adalah Ibu manajer SDS Yayasan Sabilina, Ibu Hasmaini Nur.
Bunda Fajar sebagai Kepala Bagian Keuangan Yayasan TK dan SD Sabilina. Saya sebagai Kepala TK Islam Sabilina ditemani oleh Bunda Firda sebagai Bendahara TK serta Bunda Talita sebagai staf administrasi di sekolah TK Islam Sabilina. Saya tidak bisa berdiri sendiri. Kami ditemani oleh bunda-bunda guru yang kami sayangi dan kami cintai. Guru dari kelompok B, yang pertama adalah Bunda Nuni Setiawati. Beliau guru kelompok B Abu Bakar Asyidik. Nanti pada saat bermain sentra, Bunda Nuni bermain bersama anak-anak di sentra main peran. Selanjutnya ada Bunda Evilia, guru kelompok B Umar bin Khattab. Nanti anak-anak juga bermain dengan Bunda Evi di sentra bahan alam. Bunda Evi untuk tahun ini pindah dari persiapan ke sentra bahan alam. Selanjutnya Bunda Siti Maisyarah, kelompok B Usman bin Affan, menemani anak-anak di sentra persiapan. Bunda Mei juga nih sudah lama nih dari awal masuk di sentra seni, sekarang pindah ke sentra persiapan. Mencoba keluar dari zona yang nyaman ya Bunda Maya. Selanjutnya Bunda Syarifah Ainun, guru kelompok A Ibnu Sina. Bunda Ainun nanti menemani teman-teman di sentra ibadah. Bunda Ainun ini pakarnya sentra ibadah ayah Bunda. Senang berkisah tentang Rasulullah, sahabat Rasulullah, dan lain-lainnya. Jika nanti anak-anak masuk di sentra ibadah, anak-anak akan mendengarkan cerita dari Bunda Ainun yang membuat mereka senang bermain di sentra ibadah. Selanjutnya ditemani oleh Bunda Afifah. Bunda Afifah ini merangkap sebagai Kepala Bagian Kesiswaan ayah Bunda, guru kelompok A Ibnu Rusyid dan sentra Balok. Nah, Bunda Afifah ini senang nih membangun-bangun sama anak-anak di sentra Balok. Pasti idolanya anak-anak membangun di sentra Balok. Selanjutnya Bunda Pangesti Siwi, Bunda Esti adalah guru moving kelompok A. Bunda Esti ini nanti menemani teman-teman di sentra seni dan kreativitas. Selanjutnya ada guru Al-Quran dan Kiroati, Bunda Rismi dan Bunda Weni, yang mana dari hari Senin, Rabu, Kamis, dan Jumat anak-anak mengaji Kiroati. Untuk hari Selasa, Bunda Rismi dan Bunda Weni ada sudah bisa terdengar Bunda Mai? Oke. Hari Selasa anak-anak libur mengajinya, tapi tetap melaksanakan sholat duha berjamaah, khusus untuk kelompok B dulu Bunda. Nah, ini adalah pendamping siswa anak-anak. Nah, di Bunda Nadia Himawati, biasa dipanggil Bunda Diah, Bunda Pipit, dan Pak Detarjo. Teman-teman yang ada di sini, beliau akan menemani anak-anak toilet training, saat butuh bantuan, di saat guru sedang di sentra, kalau anak-anak butuh bantuan yang lainnya, bisa minta tolong sama Bunda Dia dan Bunda Pipit. Visi dan misi TK Islam Sabilina, visinya membangun generasi beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Di mana kami ingin sekali melihat anak-anak kami memiliki ilmu yang banyak, memiliki iman yang kuat, dan mereka memiliki akhlak yang sangat mulia. Kami punya 9 karakter gugus akhlak yang mana anak-anak kita kenalkan tentang amanah, bagaimana mereka memberikan amanah ya, informasi yang diberikan guru kepada orang tua. Misinya menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengedepankan tauladan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menumbuhkan cinta pada Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup, mengembangkan potensi anak untuk menjadi pribadi yang mandiri, menyediakan sarana pembelajaran yang lengkap dan edukatif sehingga anak menjadi kreatif, mandiri, bergotong royong, dan bernalar kritis.
menciptakan profil pelajar yang berakhlak mulia dan rajin beribadah. Karena TK Islam Sabilina adalah sekolah yang mendepankan berakhlak mulia, maka sekarang Sabilina adalah di tahun ketiga mengikuti sekolah penggerak yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Selanjutnya adalah kurikulum. Oh, sorry. Nah, kurikulum Merdeka. TK Sabilina menggunakan kurikulum Merdeka dengan muatan lokal yang terintegrasi nilai-nilai keislaman dalam setiap pembelajaran dengan penekanan pembentukan karakter positif anak dengan metode sentra. TK Islam Sabilina masuk tahun ketiga sebagai sekolah penggerak dari Kemdikbudristek, sekolah yang pertama menggunakan kurikulum Merdeka. Di samping menggunakan kurikulum Merdeka, kami juga active learning, yaitu metode pembelajaran yang berpusat pada anak, yang lebih mengedepankan kemampuan yang dimiliki anak, karena setiap anak adalah unik. Dengan keunikannya, setiap anak diberi kesempatan untuk menggali potensi yang dimilikinya. Selain itu, TK Islam Sabilina melakukan pendekatan dengan Beyond Center and Circle Time, pendekatan saat sentra dan lingkungan. Pada tahun 1999, TK Islam Sabilina sudah menggunakan pendekatan Beyond Center and Circle Time, yaitu sebagai penyelenggara pendidikan anak usia dini yang berfokus pada anak. Proses pembelajarannya berpusat di sentra main. Saat anak dalam lingkungan dengan menggunakan 4 pijakan. Yang pertama adalah saat anak dalam lingkaran dengan menggunakan 4 pijakan untuk mendukung perkembangan anak, yaitu pijakan lingkungan main, pijakan sebelum bermain, di mana anak-anak sebelum bermain kita memberikan aturan-aturan bagaimana anak-anak saat bermain. Setelah itu pijakan selama bermain, setelah mereka memilih mainan dan mereka bermain, kita mengingatkan, ingat aturannya kakak, di sentra harus fokus, bermainnya sama-sama, berbagi mainan dan sebagainya. Setelah selesai bermain, anak-anak berkewajiban untuk bersih-bersih alat bermainnya. Setelah itu anak-anak kumpul, melakukan pijakan setelah bermain, melakukan refleksi. Apa yang teman-teman sudah lakukan hari ini, bagaimana perasaan teman-teman hari ini, apa yang kakak teman-teman dapatkan bermain di sentra, misalkan di bahan alam. Aku senang Bunda, aku tadi main menakar air, aku tadi bermain Play-Doh. Apa yang kakak sudah dapatkan? Aku tadi main Play-Doh warnanya aku campur Bunda Iva. Terus jadi ada 2 warna deh, seperti itu. Dan menakar air pun kita memfasilitasi anak untuk menakar air dan guru memotivasi dari botol yang kosong diisi sama mereka. Kita akan bertanya, bagaimana Kak kalau botol yang tadi kosong rasanya ringan, setelah diisi apa yang kakak rasakan? Mereka angkat, berat Bunda, seperti itu. Nah, dari semua yang kami fasilitasi, sentra merupakan zona atau area main anak yang dilengkapi dengan seperangkat alat main yang berfungsi sebagai pijakan lingkungan yang diperlukan untuk mendukung perkembangan anak dalam 3 jenis main, yaitu sensori motor atau fungsional, main peran, dan main pembangunan. Di setiap sentra kita punya 3 jenis main ini, Bunda. Sensori motor, main peran, dan main pembangunan. Misalkan di sentra balok, sensori motornya mereka mengambil balok-balok dengan menggunakan tangannya. Setelah itu mereka membangun menjadi satu buah bangunan. Setelah mereka selesai membangun, mereka akan mengambil aksesoris yang sudah disiapkan di sekolah. Lalu mereka akan bermain peran di sana, yaitu bermain peran kecil, mikro. Nah, di sentra main peran, mereka akan bermain makro, bermain besar. Yang bermain adalah dirinya sendiri. Selanjutnya, karakter building.
Pendidikan karakter bukan hanya sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari itu, pendidikan karakter adalah upaya pembiasaan sehingga anak mampu bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadiannya. Dengan kata lain, bisa dikatakan pendidikan karakter yang baik harus melibatkan pengetahuan yang baik, moral knowing, perasaan yang baik atau loving good, dan perilaku yang baik, moral action, sehingga terbentuk perwujudan perilaku dan sikap hidup peserta didik. Melalui pendidikan karakter, anak diharapkan mampu menyerap informasi dan pengetahuan dengan baik, memutuskan secara mandiri dalam membuat pilihan yang baik dan yang buruk, mengimplementasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ini adalah 9 gugus akhlak yang kita kenalkan kepada anak-anak. Amanah, hemat, sabar, taat, toleransi, empati, mandiri, berani, hormat, dan santun. Amanah di mana anak-anak bisa menyampaikan amanah yang diinformasikan oleh orang tua ke bunda guru, dan dari sebaliknya dari guru ke sekolah. Bagaimana dia hemat menggunakan air, hemat dari pak listrik, hemat juga saat mereka menggunakan jajannya untuk hal-hal yang baik dan positif, seperti itu ayah bunda. Sabar bagaimana mereka antri, saat mereka cuci tangan, saat mereka dalam pendidikan makan, bagaimana mereka mengambil makanannya secukupnya, tanpa harus aku dulu seperti itu. Jika masih ada anak yang seperti itu, kita akan mengingatkan kepada mereka, sabar kakak, bergantian. Ada waktunya nanti kakak akan mendapatkan kesempatan itu. Taat, bagaimana anak taat beribadah, taat kepada orang tuanya, taat kepada bunda guru, dan taat melakukan ibadah-ibadah yang kita kenalkan di sentra ibadah. Memiliki toleransi kepada sesama teman, toleransi kepada orang lain, toleransi kepada guru, orang tua, dan orang-orang yang sekiranya membutuhkan bantuan teman-teman. Memiliki empati. Biasanya kalau empati ini anak-anak suka melihat kalau misalkan ada temannya yang sedih atau apa, bunda kenapa Andi bersedih? Itulah timbul rasa empati, si anak ingin mengetahui kenapa dia bisa bersedih seperti itu. Kita katakan bahwa hari ini Andi bersedih karena ayah dan bundanya bekerja, nanti siang akan ketemu kembali, sore ketemu kembali sama ayah bundanya. Oh gitu, aku udah nggak menangis, boleh nanti diingatkan Andinya biar supaya harus bersabar dan nanti akan bisa ketemu lagi dengan ayah dan bunda seperti itu. Gugus akhlak mandiri, di mana anak-anak mandiri melakukan aktivitasnya sendiri tanpa ditemani orang tua. Mereka bisa meletakkan barang-barang kepemilikannya ke tempatnya mereka masing-masing yang sudah kita siapkan dan kita beri nama di lokernya. Bagaimana mereka berani berbicara kepada orang dewasa, menyampaikan ketidaknyamanannya mereka kepada orang atau teman yang saat bermain. Hormat dan santun kepada ayah, hormat dan santun kepada bunda, hormat dan santun kepada bunda guru serta orang yang lebih dewasa. Selanjutnya kami kenalkan sentra. Di sini ada sentra main peran. Kita simbolkan warna kuning, balok warna jingga, persiapan warna merah, sentra seni warna pink, sentra bahan alam warna biru, sentra ibadah warna hijau. Untuk mengingatkan kepada anak-anak bahwa hari ini kita bermain di sentra balok. Teman-teman boleh diingat sentra balok berwarna jingga. Kita bermain di sentra main peran warnanya warna apa kakak? Warna kuning seperti itu. Untuk mempermudah mereka mengingat hari ini bermain di sentra apa. Di sentra main peran, kita bermain peran kepada anak-anak. Bunda guru akan membuat RPP serta narasi saat berkegiatan di sentra main peran. Begitu juga di balok,
Bunda Guru akan mempersiapkan alat peraga yang akan ditampilkan kepada anak-anak untuk merangsang ide dan kreativitas anak-anak saat membangun balok. Di sentra persiapan adalah persiapan Ananda untuk mengenal literasi dan numerasi serta persiapan mereka menuju ke SD. Sentra ibadah mengenalkan 165 iman, Islam, dan ihsan serta kisah-kisah Nabi dan para Rasul. Sentra bahan alam kita mengenalkan tentang motorik halus dan motorik kasar anak, bagaimana mereka mempersiapkan mereka untuk bisa menulis dengan baik. Sentra seni dan kreativitas mengembangkan ide-ide seni dan imajinasinya mereka. Nah, di sini di sentra ibadah ada beberapa anak yang sedang bermain puzzle. Ada yang bermain puzzle Assalamualaikum, mereka akan mencocokkan. Ada yang bermain angka menggunakan simbol angka Arab. Ada yang bermain udu ya kalau nggak salah, lensa. Di mana di sentra ibadah mengenalkan dan membiasakan 165 ihsan, iman, dan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kisah para nabi dan rasul, para sahabat nabi. Ihsan yaitu mengenalkan sunnah-sunnah rasul dan perilakunya. Iman yang teraplikasi pada rukun iman, Islam yang teraplikasi dalam rukun Islam. Untuk menjadi anak sebagai ihsan yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Selanjutnya, sentra persiapan. Sentra persiapan merupakan pusat kegiatan bermain untuk mempersiapkan anak mengenal dasar-dasar literasi dan numerasi. Di sini ada foto anak-anak yang sedang mencocokkan huruf. Ada yang bermain dengan kancing, dengan huruf apa ya Bunda ini namanya? Membentuk huruf, Bunda. Membentuk ya huruf ya, dengan menggunakan bentuk kancing. Dengan ada yang bermain jepitan angka dengan simbol dan membuat huruf dengan menggunakan tanah liat. Selanjutnya sentra main peran, menambah dan mengembangkan bicara anak, kosakata anak, menstimulus anak berpikir kritis, mengeksplorasi situasi dan emosi, berperan aktif dalam kehidupan nyata, membantu anak dalam proses bermain dari individu menjadi sosial, sampai dia bermain bekerja sama. Di sini ada Afkar dengan Firdi. Ya, ini Mariam sedang memeriksa pasiennya yang sedang sakit. Terus di sini ada yang salon, buka salon nih Bunda Mai. Salon. Yang Jualan itu. Jualan, ini toko mini ya Bunda Maya. Penjual bunga waktu itu Bunda. Iya, penjual bunga. Ya. Penjual bunga. Di sentra balok, mengenal literasi dan numerasi, mengenal matematika sederhana, mengembangkan beberapa aspek perkembangan kognitif, motorik halus, bahasa, norma agama dan moral, sosial, emosi, dan seni. Manfaat bermain balok juga dapat mengasah koordinasi antara mata dan tangan. Bagaimana mereka mengenal luas, sempit, besar, kecil, tinggi, dan rendah. Sini ada yang sudah membangunnya menjadi ini sebuah sekolah di mana mereka bekerja sama dan berdiskusi satu kelompok ingin membuat suatu sekolah yang sekolahnya tersebut sedang menampilkan event Bunda Mai. Ada beberapa yang nyanyi dan ada penontonnya. Masya Allah, keren banget anak-anak ya. Ya, yang Muslim gak mau kalah Bunda Mai. Mereka berdiskusi, ini hasil gambarannya mereka. Mereka berdiskusi membuat apartemen. Nah, apartemennya. Tapi ada beberapa yang patah semangat Bunda Mai karena setelah disusun hancur kembali nih baloknya Bunda Mai. Akhirnya
Aku sedih bangunannya nggak bisa tinggi-tinggi katanya. Saya bilang tetap bersemangat Hmm. kakak-kakak. Alhamdulillah hasilnya berhasil juga jadi. Walaupun tidak setinggi yang diperkirakan mereka. Mereka maunya lebih tinggi lagi dari tubuh mereka, Bunda Mai, karena terlalu Ya, tinggi akhirnya jatuh. jadi mereka belajar ya bagaimana Ya, cara mengatasi masalah bagaimana juga. cara mengatasi Iya. masalah. Ini juga nih ada nih yang sedang membangun apa gedung sepertinya ini, tapi di atasnya ada orang-orang yang sedang bekerja nih Bunda Maya di sini nih. Ini Ya. sepertinya rumah ini. Rumaisya sama Alzea sedang bermain. Selanjutnya di sentra seni dan kreativitas. Meningkatkan daya cipta, imajinasi, inisiatif, dan kreatif yang orisinil, menumbuhkan kembang rasa percaya diri dan rasa keindahan. Di sini ada beberapa anak yang sedang bermain lost part. Bagaimana mereka mencipta karya menjadi orang ya Bunda Maya ini ya. Iya, betul. Ini Iya, menjadi apa nih Bunda Maya? itu robot katanya. Robot. Iya, Yang awalnya mereka nggak bisa nih, ya Bunda nggak tahu. Maya, aku Iya, nggak bisa betul. bagaimana caranya. Tapi setelah mereka melihat beberapa settingan yang sudah diberikan oleh Bunda Mai, akhirnya timbullah ide-ide mereka yang sangat kreatif. Ini membantu mereka dalam proses jurnal pagi ya Bunda Mai ya, Ya, dalam saat tahap menggambar menggambar. ya. Alhamdulillah jadi meningkat. Ya, dari yang Ya. tadinya aku nggak bisa menggambar sampai akhirnya di fase akhir TKA dia sudah ada gambaran yang terlihat ya Bunda Mai. Yang Ya, tadinya aku nggak bisa gambar, aku yuk kita sama-sama boleh teman-teman mau menggambar apa, boleh garis, boleh bentuk lingkaran dan sebagainya. Akhirnya sekarang sudah bisa membangun sepak bola, Masya lapangan sepak Allah. bola Bunda Mai. Ada yang bisa membuat mobil, Hmm, bisa membuat kereta dan ada rel kereta apinya. Itu suatu ya, perjalanan proses yang sangat luar biasa dengan bantuan guru dengan motivasi yang sangat kuat ya Bunda Maya. Ya. ya. Walaupun mereka awalnya masih lari-lari, tapi kita motivasi akhirnya mau juga Alhamdulillah jadi hasil uh, karya yang indah. iya, menjadi hasil karya. Suatu perkembangan yang luar biasa Bunda Mai. Luar biasa. Betul sekali Bunda Iva. Belum tentu kita orang dewasa bisa seperti mereka. Yap. Selanjutnya di sentra bahan alam, penajaman sensori motor, membangun otot-otot motorik kasar dan halus, mengontrol penggunaan alat bermain, menjaga baju dan celana tetap kering, prosedur kerja yang selalu diulang-ulang secara verbal diucapkan guru, membangun mengenal batasan, mengontrol diri dan konsekuensi. Karena mereka saat bermain di sentra bahan alam mencoba untuk yang menggunakan lengan panjang digulung, celananya juga digulung, biar supaya mereka aman saat bermain, tidak basah-basahan, dan menjaga lantainya saat menakar air, mereka mengontrol Bunda Mai. Ada saatnya mereka harus stop jika apa dirigen atau botolnya sudah penuh. Ya, sambil dihitung ya Bunda Iva. Iya, sambil dihitung, Ya, sambil menakarnya dihitung berapa gitu. apa yang sudah saya masukkan. Sepertinya ini kalau Hisham ini sudah menggunakan botol masukinnya ke dalam. Oh ya, Sudah meningkat. Yang tadinya pakai gelas, sekarang sudah menggunakan botol. belajar Ya, memperkirakan nih. ya memperkirakan. Jika nanti basah, mereka juga kita siapkan di setiap settingan ada lap untuk bertanggung jawab membersihkannya biar supaya tidak licin saat teman-teman bermain bergantian dengan yang lain. Di sini juga ada menumbuk melatih motorik tangannya anak-anak. Menumbuk daun ini Bunda main Iya, sampai halus. Terus yang ini apa warna ini pencampuran warna sambil menggambar. Nah ini adalah rencana kegiatan selama 1 tahun. Di bulan Juli kita sudah melakukan MPLS Pawai Muharram dengan naik odong-odong. Alhamdulillah sudah terlaksana. Di yang kedua di bulan Agustus itu ada
tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Aku Cinta Indonesia. Judulnya adalah Keranggan Keren dan Beriman. Di sini nanti kita akan melakukan proyek sambil kita merayakan peringatan 17 Agustusan. Nanti untuk puncak temanya ada di bulan November dan Desember ya Bunda Maya, Iya, betul. dari semua Aku Cinta Indonesia. Di bulan September topiknya adalah senangnya di sekolah. Ini ada kegiatan brother teaching, anak-anak TK akan berkunjung ke SD, di mana nanti kakak-kakak SD akan menjadi guru bagi adik-adik TK-nya. Kita bekerja sama dengan SD Islam Sabilina, di mana nanti SD Islam Sabilina akan menyambut adik-adik kecilnya. Bisa jadi pakai marawis nih Bunda Mai nih. Ya Wah, Bunda Fajar ya sepertinya Bunda Fajar. keren banget nih. Pakai marawis nih nanti disambutnya nih anak-anak TK-nya nih, brother teaching saat di SD. Nah, insya Allah juga rencananya kita gardening ada waktu kita ke SD Bunda Mai. Insya Allah Ya, akan siap. disiapkan oleh Bu Teti dan Bapak Ketua Yayasan tempat di mana space untuk adik-adik TK gardening di sana. Nanti Karena bisa panen khawatir kalau besar. di sini Bunda Mai Iya, banyak betul Bunda Iva. binatang liarnya yang suka makanan punya kita. Di bulan Oktober topiknya adalah keluarga bahagia. Kegiatannya nanti ayah dan bunda membuat video aktivitas 1 hari di rumah bersama keluarga. Setelah itu ayah bunda mengupload ke YouTube TK Islam Sabilina, hashtag ke Instagram KBTK Sabilina, dan FB KB TK Islam Sabilina. Di bulan November itu kita semua bersaudara, proyek penguatan profil pelajar Pancasila lagi, di mana kita ada Festival Keluarga Sabilina. Ini 1 hari bersama keluarga, Bunda Mai. Tempatnya nanti kita nyusul informasinya Bunda Mai ya. Ya, siap Bunda. Nah, untuk puncak tema yang keranggan itu, kita di sini juga kita fokuskan di November dan Desember. Menghadirkan tukang sayur dan pedagang lainnya ke sekolah. Ini menjadi pasar kaget Sabilina katanya. Pasar mini. Pasar mini ya. Sebentar. Ada lagi tanggal 1 November adalah memperingati manasik haji untuk TKA dan TKB. Di bulan Januari di semester 2 itu ada sarbar. Temanya adalah pahlawan temanya astagfirullahaladzim yang di temanya ada di sini. Armada Kebersihan, Bunda Mai, maaf. Ya. Kelewat. Armada Kebersihan. Itu nanti ada one day one plan. Di mana kita menanam 1 hari 1 pohon bersama ayah atau bunda. Menemani di sekolah ya Bunda Mai ya. Ya, Bunda. Karena itu adalah hari 1.000.000 pohon kalau nggak salah tuh di bulan Januari itu. Jadi nanti ayah bunda datang ke sekolah ya Bunda Iva. Ya, betul. Ya. Nanti ada eventnya kita informasikan kembali ini di semester 2. Di bulan Januari juga ada sarbar makan bersama dengan menu sayuran. Itu di bulan Januari juga. Karena di bulan Januari ada hari gizi makanan. Lanjut di bulan Februari kita ada Isra Mi'raj tapi untuk kita saja di sekolah. Terus ada topik pahlawan lingkungan. Ini insya Allah kita akan ada mini zoo ya Bunda Mai. Membuat kebun binatang sudah tak mini sabar gitu. menunggu ini Bunda Iva. Seru nih Bunda Mai nih. Iya Nanti nih pasti seru Bunda Mai banget. mau bawa biawak lagi dari rumah. Insya Allah. Mudah-mudahan masih ada ya Bunda Mai ya. Ya. Selanjutnya peringatan ini di bulan Maret, tanggal 8 Maret kita ada Pawai Ramadan. Ini proyek Sayangi Bumi. Belum ya?
Oh iya ya, betul sudah ya. Pawai Bulan Ramadan sudah Ramadan ya. masuk, Bunda. Ya, Ada ini P5. ada kunjungan ke tempat pengolahan sampah di Bantar Gebang. Kita mau edukasi ke anak-anak. Kebetulan di sana juga ada tempat untuk edukasi untuk anak TK PAUD. Kita sudah bertanya ke sana. Insya Allah bisa untuk anak usia dini ke sana. Terus awal Ramadan senangnya berkemah di sekolah. Kita ada Quran Camp. Kita berkemahnya dari jam 14.30 sampai 19.30. Jadi kita nggak nginep semalam ya Bunda Maya. Ya, Karena ini bulan puasa. Kegiatannya nanti ada kita seharian itu baca surat pendek, mengaji, berkegiatan apa yang kita kemas dalam amaliyah Ramadan. Di bulan April, buku Jendela Dunia. Di sini tanggal 30 April ayah akan hadir ke sekolah membacakan buku cerita di sekolah. Di bulan Mei, Juni itu proyek P5 lagi, imajinasi dan kreativitas. Acaranya akhir sana tokoh-tokoh besar Islam. Itu rencana kegiatan selama 1 tahun, semester 1 dan semester 2 ya Bunda. Lanjut, ini jadwal kegiatan 1 hari, Senin dan Kamis. Jam 7 kedatangan kelompok B, karena persiapan mengaji kiroati. 7.20 sampai 7.30 kedatangan kelompok A, guru menyambut kedatangan anak, senyum, sapa, dan salam. Setelah itu anak-anak jurnal pagi dan kiroati, main bebas, bersih-bersih. Jam 8 sampai 8.15 ikrar. Jam 8.15, 8.45 materi pagi. Jam 8.45 sampai jam 9 snack time. Jam 9 sampai jam 9.30 bermain di luar, gross motor. 9.30 sampai 9.40 bersih-bersih masuk kelas, persiapan anak-anak toilet training. 9.45 sampai 11.15 anak-anak bermain sentra. Anak-anak melakukan kegiatan sentra sesuai jadwal perputaran sentra yang sudah dibuat. Sharing tema, aturan, prosedur kerja, bersih-bersih, dan recalling. Jam 11.15 sampai 11.45 makan siang. Guru dan anak makan bersama di sekolah. Ada pendidikan makan. 11.45 sampai 12.10 sikat gigi wudhu. Anak-anak sikat gigi dan berwudhu. 12.10, 12.20 sholat zuhur berjamaah. Guru dan anak sholat berjamaah bersama. 12.20 sampai 12.30 persiapan pulang. Anak-anak pulang tanggung jawab guru PJ memanggil anak untuk bertemu dengan penjemput atau orang tua. Ini jadwal hari Jumat sama, tapi kepulangannya 10.30. Kegiatan paginya jurnal, kiroati, main bebas, saya itu bersih-bersih, ikrar, ada senam di luar bersama dengan bunda guru dan anak-anak. Setelah itu snack time, bermain di luar sebentar. Setelah itu fun day. Fun day-nya ada sains, cooking, gardening, ada gross motor, arah lintang, menari, dan gerak dan lain. Persiapan pulang 10:10, 10.30. Ini jadwal seragam. Hari Senin, kaos putih, celana biru dan rompi. Hari Selasa, baju bebas sopan. Untuk muslimah memakai gamis panjang, mohon dipakaikan celana legging untuk menutup auratnya. Hari Rabu, baju muslim putih, celana hijau. Kamis, baju kebaya Sunda muslimah, baju pangsi muslim. Jumat, kaos olahraga kuning. Ini model kebaya Sunda dan baju pangsinya ya Bunda. Bisa dicari di besar dan toko online lainnya. Ini contoh menu selama 1 bulan. Hari kita akan mulai makan siang itu mulai tanggal 1 Agustus, insya Allah. Dan kepulangan untuk 1 pekan di bulan Agustus itu 11.30 ayah bunda. Nanti kita mulai normal
di pekan kedua pulangnya 12.30. Mohon perhatiannya, di Sabilina tidak ada perayaan hari ulang tahun dan tidak memberikan kado di lingkungan sekolah untuk yang berulang tahun. Pemberian tanda kasih untuk guru dan karyawan dilakukan dengan koordinasi dengan POMG sekolah. Tidak memberikan secara perorangan dan tidak memberikannya di lingkungan sekolah TK Sabilina. Keterlambatan penjemputan pulang sekolah, pertama diberikan peringatan oleh Bunda Guru, keterlambatan kedua diberikan peringatan melalui surat, dan keterlambatan ketiga maka dikenakan sanksi sebesar 50.000. Tidak diperkenankan memakai perhiasan yang berlebihan, gelang karakter atau jam tangan dan lain-lain kecuali anak bagi siswa atau wanita. Oh, cuma satu aja. Tidak membawa makanan yang mengandung MSG dan yang berkemasan. Sampah bekas susu kotak dibawa pulang ke rumah karena kami mengurangi sampah di sekolah. Literasi lingkungan, membangun generasi sayangi bumi, sekolah indah tanpa sampah. Kurangi sampah di sekolah, siswa membawa bekal makanan, memakai tempat makan dan minuman yang bisa dicuci ulang, bukan kemasan sekali pakai, terutama plastik dan styrofoam. Siswa mengenal klasifikasi sampah dan membuang sesuai dengan jenisnya, memanfaatkan bahan bekas sebagai media pembelajaran, mengenalkan tanggung jawab kepada siswa untuk mengelola sampah pribadi, mengenalkan kepedulian siswa dalam mengelola sampah di lingkungan. Guru dan orang tua menjadi model dengan menggunakan alat makan dan minuman yang bisa dipakai ulang dalam kegiatan pertemuan guru dan orang tua. Ini adalah bekal makanan sehat pagi Ayah Bunda. Mungkin nanti bisa divariasikan. Kami hanya mencontohkan saja. Setelah itu, ini adalah kegiatan Fun Day, sains pencampuran warna, sains tangan raksasa, cooking bersama mama, gardening bunga. Maaf ini salah ketik, bunga krokot. Bunga krokot. Kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila tahun kemarin, camping di sekolah, anak-anak menginap, pulangnya besok pagi, dan malamnya ada orang tua mengajar, di mana ayahnya Afnan ini punya pengalaman pernah camping ke gunung Bunda Mai. Iya. Jadi bercerita tentang pengalamannya beliau selama naik gunung kepada anak-anak. Seru nih Bunda Mai, sampai ada yang mau ikut ya Bunda Mai ya. Iya. Minta ikut besok paginya juga. Selanjutnya kegiatan yang lain, renang, kegiatan berwudu sebelum melaksanakan sholat, mengaji qiraati, ada Bang Day, kegiatan Amelia Ramadan, Tarhib Ramadan, membayar zakat fitrah, kegiatan baksos di bulan Ramadan. Ini prestasi Bunda Guru TK Islam Sabilina. Bunda Imas juara 1 nasional kepala TK tahun 2015. Saya juara 2 guru berprestasi Kota Bekasi 2017. Bunda Evi juara 2 guru berprestasi Kota Bekasi 2018. Bunda Nuni juara 1 guru berprestasi Kota Bekasi 2019. Bunda Nuni sampai naik ke provinsi, tapi di provinsinya belum berjodoh ya Bunda Nuni ya. Mencoba lagi. Harus mencoba kembali. Semangat Bunda Guru. Nah ini prestasi Bunda Guru juga di tahun kemarin ya Bunda Mai. Iya. 1 lomba micro teaching Kecamatan Jati Sampurna. Ini Bunda Nuni nih juara 1-nya. Juara kedua lomba senam. Ada Bunda Mai, ada Bunda Pipit, ada Bunda Esti. Juara 3 lomba menari PAUD Kecamatan Jati Sampurna. Di sini ada Bunda Afifa, Bunda Evi, Bunda Firda. Selanjutnya Sabilina Parenting Corner. Kami sudah bekerja sama dengan FAMI
Parenting Corner itu sudah 3 tahun. Ayah Bunda di sini sudah ada beberapa laporan orang tua yang sudah mendaftar masuk ke websitenya Sabilina Parenting Corner. Ini ada parenting online tema menggunakan gadget yang aman. Di sini juga ada hasilnya. Nah, nanti di tahun ini kita bekerja sama dengan POMG akan bekerja sama lagi dengan FAMI dengan menggunakan inovasi yang baru nih FAMI-nya Bunda Mai. Masya Allah. Menggunakan aplikasi 1 kali install dan mudah dibuka, 2 arah diskusi berkelanjutan, kategori masalahnya memudahkan mencari solusi, kategori privat konsultasi langsung dengan yang ahlinya, dikemas dengan e-book lebih menarik, setiap bulan tematik bersama-sama. Kita tonton YouTube-nya Masya dulu ya, Allah. sama-sama ya. Bayangkan sebuah tempat di mana setiap anak diberi kesempatan untuk berkembang sepenuhnya. Selamat datang di Sekolah Sabilina. Tempat Belum di mana terlihat Bunda Iva. dan sekedar pelajaran Belum terlihat gambarnya. itu adalah sebuah proses dan ya? perjalanan. Ya. Sejak 1999, kami menerapkan metode pembelajaran aktif, mendidik karakter dengan tujuan membiasakan anak untuk bersih. Sebentar. Oke. Videonya dibuka dulu deh. Sebentar ya Bunda. Langsung deh. Coba dibuka lagi. Mohon bersabar ya Bunda, Ayah Bunda, ada sedikit kendala. Jadi FAMI itu seperti wadah untuk ayah bunda untuk mengetahui apa saja tentang pendidikan anak, bagaimana cara menangani Ananda di rumah, dan segala hal tentang keparentingan. Sambil menunggu, sudah siap kembali Bunda Iva? Belum. Oke, ayah bunda sambil menunggu, boleh diminum dulu kopinya, tehnya, dicemil-cemil dulu. Dan bisa juga nanti dipersiapkan pertanyaan-pertanyaan apa ya kira-kira yang harus ditanyakan kepada sekolah, apa ya masukan-masukannya untuk kami. Masya Allah, di sini banyak sekali ayah bunda yang hadir. Ada Uma, Maryam, ada Al-Wafa, ada Kianza, ada Syamla, ada Alfat, Shanu. Masya Allah, banyak sekali semuanya. Terima kasih ayah bunda yang masih setia menunggu
Silakan Ayah Bunda sambil menunggu Bunda Iva. Ayah Bunda sambil menunggu Bunda Iva kembali, boleh menuliskan pertanyaan-pertanyaan di room chatnya. Terima kasih. Siap. Sudah ada yang bertanya. Assalamualaikum Bunda semuanya. Sambil Assalamualaikum Bunda semuanya. Sambil titip sedikit pertanyaan untuk keterlambatan penjemputan. Toleransi berapa menit ya Bun? 15 menit kah? Nah, nanti kita jawab bersama-sama. Silakan Ayah Bunda boleh ditulis kembali pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan atau mungkin ada masukan-masukan yang membangun untuk kami. Anak diberi kesempatan. Bayangkan sebuah tempat di mana setiap anak diberi kesempatan untuk berkembang sepenuhnya. Selamat datang di Sekolah Sabilina, tempat di mana pendidikan lebih dari sekedar pengajaran. Namun, itu adalah sebuah proses dan perjalanan. Sejak 1999, kami menerapkan metode pembelajaran aktif, mendidik karakter dengan tujuan membiasakan anak untuk bersikap dan bertindak berdasarkan nilai-nilai yang telah menjadi kepribadian mereka. Namun, pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah. Orang tua adalah guru pertama dan terpenting dalam hidup anak. Disinilah akhirnya sekolah berinisiatif untuk bekerja sama dengan FAMI sebagai platform edu healthcare untuk sekolah dan keluarga. FAMI adalah teman Anda dalam perjalanan ini. Sebagai platform edukasi parenting modern, FAMI membantu Anda menavigasi tantangan sehari-hari menjadi orang tua kapan saja dan di mana saja. Bagaimana cara pakainya? Sangat mudah. Semudah pakai Instagram sehari-hari. Pertama, buka Google Play Store, download dan install aplikasi FAMI. Kemudian, masukkan kode khusus Sekolah Sabilina agar Anda dapat menikmati 5 layanan utama FAMI khusus sekolah secara gratis. Dengan FAMI, Anda bisa konsultasi private langsung dengan ahlinya, seperti psikolog, berbagi pengalaman dengan orang tua ahli lainnya, dan belajar dari sahabat FAMI lainnya. Anda juga bisa meningkatkan pengetahuan tentang pengasuhan anak melalui e-book atau webinar yang khusus kami sediakan untuk sekolah. Akan dilakukan juga screening lewat aplikasi FAMI yang akan diberikan untuk putra-putri Anda. Selain itu, selama perjalanan ini, tim FAMI akan melakukan pendampingan dalam forum grup sharing eksklusif di dalam aplikasi khusus agar diskusi lebih terarah dan solutif. Ayah Bunda, yuk manfaatkan salah satu layanan terbaik persembahan dari sekolah ini. Mari bergabung di aplikasi FAMI dengan menggunakan kode program khusus sekolah dan bersama kita akan ciptakan generasi yang beriman, berilmu, kuat, dan berakhlak mulia. FAMI sahabat sekolah dan keluarga. Itulah kerjasama kami dengan FAMI, Sabilina Parenting Corner. Ayah Bunda, mohon maaf tadi sempat terpental. Bunda Afifah boleh minta dijadikan host lagi?
Kami berharap ayah dan bunda bisa mengisi kuesioner yang sudah dikirim di grup terkait FAMI assessment untuk dilengkapi oleh orang tua yang sudah dikirim Bunda Afifah dan Bunda di TKB, ayah bunda. Kami tunggu ya ayah bunda karena baru ada sekitar 15 orang yang baru masuk ikut mendaftar di Sabilina Parenting Corner. Terima kasih. Selanjutnya adalah kepanitiaan Ketua POMG. Alhamdulillah di sini sudah terpilih Ketua POMG-nya adalah Bunda Syaimah, Bunda Anisya Sudibyo, bendahara bundanya Ukasya, ada sekretaris, ada wakil ketua POMG, tim kenangan dan kelas mam. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut oleh Bunda Syaimah, Bunda Mai setelah saya. Terima Baik, Bunda. kasih untuk informasi selama 1 tahun pembelajaran di TK Islam Sabilina. Terima kasih Bunda Mai. Ya, terima kasih Bunda Ipa atas paparannya untuk kegiatan setahun ke depan. Wah, sepertinya gak sabar nih Bunda. Apa ya yang terjadi pasti sangat menyenangkan ya. Selanjutnya Ayah Bunda, kami persilahkan kepada Ayah Bunda yang mau bertanya. Boleh kami persilahkan. Di room chat sudah ada pertanyaan nih Bunda Iva. Iya. Ya, tadi kan ada yang bertanya tentang keterlambatan Bunda. Toleransi keterlambatan itu berapa menit? Gitu. Oke, untuk Iya. keterlambatannya Mm. 30 menit Bunda Mai. Siap. Sudah Sampai terjawab jam ya. 1. Sampai jam 1 ya Bunda. Oke, berarti jam 1 lewat 1. Karena kita jam 1 bunda-bunda guru akan mempersiapkan kegiatan esok hari serta membuat asesmen di hari tersebut. Seperti itu. Betul. Kita ada diskusi lagi Ya. dan yang lainnya. Selanjutnya dari Mama Bunda Umer. Umer. Ya, gimana kalau langsung aja Bunda? Untuk tanggal 17, Ya, tanggal 17 Bunda, insya Allah kita di tanggal 18-nya acaranya. Gitu. Jadi tanggal 17-nya kita libur karena libur nasional. Masa kita masuk. Ada lomba-lomba di rumah ya Bunda Iva. Oh, lombanya di rumah dulu. Kalau udah selesai di Ada rumah yang baru nanti di sekolah. Bunda guru yang jadi RT nanti sibuk upacara. Nggak bisa izin namanya. Betul. Ada lagi Ayah Bunda, silahkan. Sama-sama Bunda. Kami Sama-sama Bunda persilahkan. Umer. Tadi itu ada tema yang keranggan keren dan beriman. Apa ya kira-kira? Ya Bunda Ma, itu kerangan keren yang Iya. beriman itu, di mana kita kebetulan kan kita menggunakan kurikulum Merdeka. Kita mengenalkan karakteristik di lingkungan sekolah kita. Kita tinggalnya di Keranggan, Jawa Barat. Nah, kita Ya. kan keranggannya dulu. Kemarin kita sudah jalan-jalan di Bunda Ma, naik odong-odong. Kita sudah Betul. informasikan kepada anak-anak ini ada pasar Keranggan, ada kantor kelurahannya, ada rumah sakitnya, ada kantor kecamatannya, ada perumahan-perumahan di lingkungan sekitar TK Sabilina. Ada pemadam kebakaran, ada kantor polisi di sekitar TK Islam Sabilina. Itu Oh dulu yang iya. terdekat dari anak. Kalau dulu kan kita bikinnya jauh-jauh ya Bunda Mai. Iya. Jalannya kemana gitu. Yang dekat itu nggak Yang dekat dikenalin gitu kan. terlupakan. Memang benar Nah, sekarang kemarin. kita memfokuskan. Ya, Iya, kemarin tuh di odong-odong bilang lewat pasar Keranggan, Bunda-bunda ada mall baru. Jadi pasar Keranggan dibilangnya mall. kalau kemarin Bunda itu dari Zaki Bunda Mai katanya Oh Zaki. iya iya. Aku udah pernah ke pasar baru ini katanya. Iya. Namanya pasar Iya. baru. Seperti itu. Nah, ada lagi Bunda pertanyaan dari di room chat kita. Dari kelas Ibu Namanya Nurus Adi ya? ya. Ya, Ami. silakan. Bunda untuk alat Untuk makan apakah Ananda bawa dari rumah atau disediakan dari TK? Silakan. Bunda itu bacanya. Iya. Alat makan ya. Iya. Kalau alat makan insya Allah sudah disiapkan di sekolah ayah bunda. Ada piring, ada sendok, ada garpu, ada alas untuk anak-anak mencoba untuk makannya tetap teratur.
tanpa ada berantakan. Nanti kalau misalkan memang masih seperti itu, kita minta anak-anak untuk mengumpulkannya di alas tersebut. Itu setelah selesai makan, baru remah-remahnya kita minta untuk dibuang ke tempat yang kita sudah siapkan. Seperti itu ya Bunda. Ya, ada lagi nih Bunda. Nah, kurikulum. Iya, kurikulum. Apa sih bedanya kurikulum Merdeka dengan yang terdahulu? Oke. Kalau kurikulum Merdeka itu sebenarnya sama dengan 2013, cuma memang penamaannya saja yang berbeda. Untuk kegiatan pembelajarannya, insya Allah tidak berbeda jauh dengan yang sudah dilakukan selama ini di Sabilina. Ada proyek, ada penguatan profil pelajar Pancasila itu sudah dilakukan gitu. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu sudah dilakukan di Sabilina. Mandiri sudah dilakukan di Sabilina. Bergotong royong sudah dilakukan di Sabilina. Berpikir bernalar kritis sudah dilakukan di Sabilina. Kreatif sudah dilakukan di Sabilina. Berkebinekaan global sudah dilakukan di Sabilina dengan mengenalkan budaya Jawa Barat dengan menggunakan baju kebaya Sunda seperti itu, Mami. Dan Jadi memang pembelajaran untuk berdiferensiasi juga ya Bunda. berdiferensiasi memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih mainan yang mereka sukai. Gitu. Kita sudah setting beberapa kegiatan main di sentra. Mereka akan memilih, Bunda Iva, aku mau main menakar air dulu. Setelah itu aku mau main Play-Doh. Setelah itu aku mau bermain cuci piring gitu. Jadi mereka sudah men-setting bahwa setelah ini aku main ini, setelah ini aku main ini. Seperti itu, Mami. Sudah terencana di Sudah terencana anak-anak sama ya mereka Bunda. sendiri. Iya. Karena kita sudah setting gitu main. Nanti kan mereka akan melihat, oh oke, baik aku main bahan alam, aku mau main ini, menakar air, nanti kalau udah selesai, aku mau main Play-Doh. Kalau aku sudah selesai lagi, aku mau main mencuci piring. Setelah selesai, aku mau bermain, eh, misalkan memandikan bayi atau main pasir. Seperti itu, Mami. Jadi memang memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memilih mainan sendiri, dengan idenya mereka dan kreativitasnya mereka. Gitu. Ya, semoga terjawab ya Mami. Oke Bunda, selanjutnya nih ada dari Alessa, Mama Alessa. Izin bertanya apakah tahun ini ada acara keluar lagi seperti tahun kemarin Bunda? Untuk acara apa nih Bunda Mai? Nah, ada ke berenang, terus atau seperti ke taman mini Oh, gitu. kalau untuk yang keluar, insya Allah nanti di Festival Sabilina kita ada kegiatan keluar, insya Allah ya Bunda, di bulan November atau Desember. Itu 1 hari bersama orang tua. Untuk lokasinya rencana kita masih ada 2 plan. Jadi nanti kita akan berdiskusi dengan POMG yang mana yang terbaik seperti itu. Dan ke Bantar Gebang lanjut kita ada lagi kemana Bunda Mai? Itu lagi tadi. Acara Sentul, ke Sentul. Ya itu ya yang festival Iya. Sabilina itu kita insya Allah kalau nggak di Taman Bunga atau di Sentul seperti itu. Iya. Nanti juga ada lomba-lomba di luar ya Bunda ya. Salah Ya, satunya di kita ada Wiladatika. lomba di Wiladatika untuk TKB. Selanjutnya nih, ada Mimi. Bunda bolehkah open mic? Boleh. Boleh. Nah, selanjutnya Bunda Iva untuk persiapan dan penguatan Ananda yang masuk SD nih bagaimana Bunda Iva? Ada highlightnya kah Bunda Iva? Kalau highlightnya kita nggak ada Bunda karena memang di kurikulum Merdeka ini di TK itu tidak boleh mengajarkan gitu, tidak boleh mengerjakan baca tulis hitung, tapi kita mengenalkan gitu. Di setiap sentra, semua sentra akan mengenalkan pengenalan huruf, pengenalan angka, pengenalan bacaan-bacaan itu kita akan kenalkan ya Bunda. Insya Allah nanti di saat SD dia mulai terbiasa karena tuntutan untuk kurikulum Merdeka transisi PAUD ke SD itu tidak boleh TK mengajarkan baca tulis hitung. Yang wajib mengajarkan adalah di SD. Seperti itu ya Bunda. Untuk selama Jadi ini hanya itu ya Bunda Mai ya. ya Untuk dikenalkan huruf ya Bunda mereka ya. sudah bisa menguasai. Tapi kalau untuk di drilling tidak ya Bunda Iva Kita ya. tidak pakai drilling. Ya. Karena memang dari Mungkin kementerian juga tidak diperbolehkan untuk mendrilling anak TK. siap.
Mungkin ada Momi, ada yang mau disampaikan? Iya, Ya, mohon Momi. maaf. Silahkan, silahkan. Assalamualaikum Bunda Iva, Bunda Mei, dan bunda-bunda semua. Waalaikumsalam. Mohon maaf saya Waalaikumsalam. izin open mic itu karena ngetiknya panjang Bunda. Jadi maksudnya Ah, biar lebih Boleh, boleh. cepat gitu siap, ya. silakan, Ini silakan. Ini terkait dengan tadi kurikulum merdeka. Kalau untuk di SD, abang-abangnya, kakak-kakaknya, salah satu perbedaannya adalah mereka menyiapkan semacam proyek gitu ya, proyek ya. singkat yang disesuaikan dengan usia mereka. Nah, apakah adik-adik atau anak-anak di TK ini juga salah satu perbedaannya kurikulum merdeka dengan kurikulum sebelumnya di akhir semester atau satu kali dalam satu semester gitu, mereka juga harus menyiapkan simple project sesuai dengan usia mereka seperti itu ya, yang nantinya akan menjadi salah satu bahan evaluasi anak-anak gitu. Apakah mereka bisa mengikuti gitu selama selama bermain dan belajar di TK Islam Sabilina. Itu sih Bunda. Terima Ya, kasih banyak sama-sama, untuk Momi. kesempatannya. Kalau Ya. di TK Sabian itu kita ada 4 tema, Momi, di bulan Agustus ini, project judulnya Aku Cinta Indonesia. Itu yang di bulan November Desember itu kita ada lagi kita semua bersaudara. Di bulan Januari itu kita ada tema apa? Sayangi Bumi, dan terakhir imajinasi dan kreativitas. Itu kita kemas. Memang kenapa kita kemas di akhirnya di Desember untuk biar supaya yang kegiatan pembelajarannya di Agustus sampai ke November itu bisa intrakurikulernya tercapai perkembangannya. Nah, pas proyeknya itu nanti di akhir gitu, seperti itu. Untuk Aku Cinta Indonesia dan kita semua bersaudara itu nanti akan ada momen 1 hari untuk festival Sabilina, 1 hari untuk yang Aku Cinta Indonesia yang kita mengadakan pasar mini keranggan di sekolah, seperti itu, Mami. Jadi insya Allah dari 4 tema itu semuanya akan kita realisasikan untuk anak-anak proyeknya. Di samping puncak proyeknya, kita di hari kita ada 2 pekan, biasanya kegiatannya di pekan pertama sampai pekan ke-6 itu biasanya kegiatannya di sekolah untuk proyeknya. Hari pertama apa, hari kedua apa, hari ketiga apa, hari keempat apa, seperti itu. Dan terakhir proyeknya itu di 2 pekan itu, hari terakhirnya baru proyek puncaknya. Seperti itu, Mami. Insya Allah untuk penilaian rapotnya juga nanti ada penilaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dari dia mandiri, bernalar kritis, dia berkebinekaan global, itu akan ada narasinya dari Bunda Guru. Seperti itu. Bunda Iva, apakah harus berupa bentuk benda untuk menghasilkan sebuah proyek atau bagaimana Bunda Iva? Kalau untuk tidak semua hasil proyek itu ada hasil karyanya, Bunda Mai. Tapi Ya. kita menilainya dari prosesnya. Prosesnya anak, dia sudah mandiri, dia sudah bernalar kritis, dia sudah bergotong royong, mau bergotong royong sama teman-temannya. Itu adalah proses Iya. menuju menjadi fase pondasi istilahnya. Kalau di TK itu adalah fase pondasi, Momi. Fase fondasi, iya. Fondasi. Semoga jelas ya Momi ya. Jadi tidak harus berupa benda yang ditampilkan. Hasil karya. Iya, Tapi proses-proses yang dilalui oleh anak-anak itu yang menjadi nilai positif buat anak-anak. Gitu, Mom. Ada lagi kah, Ayah Bunda? Silakan Ayah Bunda yang mau bertanya, boleh langsung bertanya atau di chat. Oh, alhamdulillah ada lagi. Dari Ayah Rumaisa, mungkin boleh langsung bertanya Ayah. Silakan di open mic-nya disampaikan. Oke, terima kasih sebelumnya, Bunda. Sama-sama Ayah. Dari paparan yang tadi sudah dijelaskan, menurut saya itu sangat baik sekali gitu ya. Dari kegiatan harian, bahkan event-event bulanan itu juga cukup rutin dan baik sekali gitu. Yang saya mau tanyakan adalah saat ini Rumah Isa memang ada di TKB ya, artinya nanti akan ada transisi dari TK ke SD gitu ya.
apakah jika nanti melanjutkan ke SD Sabilina itu ada keberlanjutan atau kontinuitas gitu ya? Ya pastinya tidak sama, tapi kan dasarnya memang dari TK-nya sudah sangat baik gitu. Apakah uh, Yayasan Sabilina ini punya program berlanjut seperti itu? Berlanjut bukan dalam arti sama seperti itu ya menurut saya. Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah berkelanjutan Ayah. Kebetulan di anak saya tiga-tiganya di Sabilina. Untuk 9 gugus akhlak diterapkan di SD juga. Kebetulan untuk pembiasaan-pembiasaan rutinitas sehari-hari itu dilaksanakan seperti sholat duha setiap hari, terus rutinitas bacaan-bacaan gitu. Dan kebetulan untuk nanti di SD di SD itu biasanya anak-anak juz 30 mereka sudah menguasai. Seperti itu Ayah. Insya Allah apa yang sudah dilakukan di TK Sabina akan bisa disesuaikan di SD Sabina. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih jawabannya, Bunda. Sama-sama Ayah. Sama-sama. Jadi berkesinambungan ya Bunda antara Ya, TK dengan betul. SD ya. Ya. Salah satunya kan ada brother teaching juga tuh ya Bunda ya. Iya, Di nanti situ kita ada juga. brother teaching ya. Anak-anak ke sekolah Ya. SD Sabina lihat kakak-kakaknya berkegiatan di SD. Oke. Apakah ada lagi Ayah Bunda? Silahkan kami masih memberikan kesempatan untuk Ayah Bunda bertanya ataupun menyampaikan informasi. 3 pertanyaan lagi. Oh Bunda maaf, Mei, 3 menit lagi. Iya, Bunda Umi Iva. Syaimah mau ada keperluan lagi, mungkin Mm. bisa kita persilakan untuk Umi. Oh gitu ya. Oke, baik Bunda. Sepertinya sudah cukup untuk sesi tanya jawabnya hari ini. Nanti kalau untuk lebih jelasan lagi boleh bisa Ya, menghubungi Japri. Bunda Iva ataupun iya, siap. Oke, selanjutnya kita dengarkan sosialisasi POMG yang akan dibawakan oleh Ibu Anissa Sudibyo kepada Bunda Anissa. Kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Bunda Mei. Assalamualaikum, Sama-sama Umi. Bunda semuanya. Salam Warahmatullahi kenal. wabarakatuh. Iya, Bunda Iva dan Bunda-Bunda guru semuanya. Perkenalkan, aku Anissa. Kebetulan anak aku tahun ini dua-duanya di TK Sabilina. Ada Syaima di TKB dan ada Sumaya atau Yaya di TKA gitu. Dan alhamdulillah diberikan kepercayaan sama bunda-bunda sekalian untuk menjadi ketua POMG di 1 tahun ke depan. Jadi di sini sih aku ini ya mungkin sedikit memperkenalkan aja POMG itu apa gitu ya Bunda Iva ya. Jadi POMG merupakan organisasi persatuan orang tua, murid dan guru. Jadi kita itu adalah perkumpulan orang tua murid yang nantinya akan membantu sebagai jembatan antara sekolah dan juga orang tua murid itu. Apabila ayah bunda orang tua murid memiliki apa namanya ya masukan yang ingin diberikan kepada sekolah atau apa itu bisa disampaikan melalui POMG. Nanti juga kita akan membantu mengkoordinir misalnya kita mau memberikan hampers atau memberikan tanda kasih kepada bunda-bunda yang sudah mengajarkan ananda-ananda solih dan solihah kita semua, itu nanti juga akan dikoordinir oleh POMG. Jadi semuanya terbagi secara rata, tidak ada yang ini ya lebih atau kurang gitu. Insya Allah, Bismillah. Nah, untuk kepengurusan POMG sendiri sebenarnya baru terbentuk ya, dan kalau boleh aku dibacakan, mungkin supaya bunda-bunda dan ayah sekalian ketua, ada wakil, sekretaris, bendahara, dan di setiap kelompok itu ada kelas mom atau mom kelasnya masing-masing, dan juga nanti ada tim buku kenangan. Tim buku kenangan itu nanti akan bertugas untuk membuat buku kenangan untuk anak-anak TKB gitu. Di sini wakil saya itu tim dari kelompok A Ibnu Sina, mamanya Zahra, namanya Mbak Liana. Untuk sekretaris ada mamanya Giovan, Mbak Dini dari kelas B Umar bin Khattab. Untuk bendahara ada mamahnya Ukasyah, Mbak Nabila. Lalu untuk mom kelas A Ibnu Sina, mungkin ini mama-mama di Ibnu Sina mungkin bisa ini ya, nanti akan dibikinin grup parents mom kelas sama mom kelasnya gitu ya.
Mungkin bisa diingat-ingat, mom kelas A Ibnu Sina itu Mbak Liza, mamanya Arsenio Wibowo. Terus di Ibnu Rushid, mom kelasnya itu Mbak Eka Putri, mamanya Alfat Rashid. Terus di kelas B Abu Bakar, mom kelasnya itu Mbak Yana Nuritasari, mamanya M. Alfat. Di kelas B Umar bin Khattab, mom kelasnya adalah Mbak Ida Rohmawati, mamanya Ryan Mutaki. Sedangkan di mom kelas B Usman bin Affan ada Mbak Yunita, mamanya Anasya. Terus untuk di tim buku kenangan, penanggung jawabnya ada Mbak Dina, ibunya Umair di kelas B Usman bin Affan. Terus ada juga anggotanya ada Mbak Vicky dari kelas B Abu Bakar, mamanya Ezel, maminya Ezel. Terus juga ada Mbak Mirna, maminya Ryan Xavier di kelas A Ibn Rushid. Dan terakhir ada Uma Mariam alias Mbak Ira di kelas B dari kelas B Abu Bakar. Gitu. Terima kasih. Aku juga sekalian mau mengucapkan terima kasih. Ini Bunda Iva Nah, kemarin banyak juga ya mama bunda-bunda yang berpartisipasi ya untuk jadi calon. Mohon maaf kalau nggak semuanya kita masukkan ke dalam kepengurusan karena kan memang ya udah cukup segitu. Tapi kita tidak ini ya bukan berarti kita kayak oh nggak mau dibantuin atau gimana. Tetap kita butuh bantuannya bunda-bunda semua gitu ya. Kalau memang ada event-event sekolah kami sangat-sangat terbuka untuk bantuan dari bunda-bunda sekalian gitu. Kalau memang ada yang mau membantu, tentunya kita akan mengajak karena kan tujuan kita sama adalah untuk membantu mendukung kelancaran proses belajarnya Ananda di sekolah. Gitu aja sih dari aku. Mungkin kalau mau lihat POMG kita juga udah ada Instagram ya di POMG TK Sabilina kegiatannya POMG di situ. Kadang-kadang kita juga live Instagram di situ kalau kita lagi foto-fotoin kayak tahun lalu foto manasik haji kita live Instagram di situ. Jadi mungkin buat mama-mama, bunda-bunda yang bekerja kan kita tahu ya kita saling dukung gitu ya buat working mom yang nggak bisa lihat anandanya kita bikinin live Instagramnya nanti bisa nonton gitu atau buat ayah-ayahnya juga gitu. Paling itu aja tujuan kami semoga bisa membantu sekolah untuk kegiatan kelancaran kegiatan Ananda Solih dan Solihah di TK Islam Sabilina. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke Bunda Mei. Terima kasih. sama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih, Umi. Kalau Bunda Mei Bagaimana, mungkin Ayu? Ya, Bunda Eva pesan terakhir. Terima iya kasih untuk silakan. ayah Bunda yang sudah mengikhlaskan anandanya sekolah secara mandiri. Kita meminta sama-sama berikan kesempatan mereka untuk tetap berfokus di sekolah gitu. Ikhlaskan dengan seikhlas-ikhlasnya karena kalau misalkan masih ada harapan jangan-jangan nanti dia begini jangan-jangan seperti itu masih akan terbawa oleh anak-anak. Dia pasti akan ingat mana mama aku bunda, mana ayah aku bunda seperti itu. Insya Allah di sini yang terbaik buat anak-anak dan terbaik buat kita semua ya Bunda Maya. Amin. Anak-anaknya sudah mulai aman nih, sudah mulai aman. Iya. Kalau mama deg-degan di rumah, nanti Ananda deg-degan juga di sekolah. Tanpa Iya. ditunggu sama ayah bundanya. Gitu aja Bunda Iya. Mai. Oke, Terima terima kasih kasih Bunda Bunda Mai. Iva. Iya. Oke, Bunda, karena sudah waktunya kita untuk undur diri, baiklah ayah bunda yang kami banggakan akhirnya seluruh rangkaian sudah kita lalui bersama. Marilah kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Amin. Semoga apa yang kita sampaikan dan direncanakan pada acara tersebut dapat kita laksanakan bersama-sama untuk Amin. kerjasama sekolah dengan di rumah terbentuknya karakter anak-anak yang berilmu, dan berakhlak mulia. Saya, Bunda Mais, selaku MC hari ini mengucapkan terima kasih. Mohon maaf lahir batin apabila ada salah-salah kata. Sebelum kita berpisah, kita mau foto-foto dulu Bunda Iva. Foto yang cantik, foto yang ganteng. Silakan dibuka kameranya Ayah Bunda. Siap. 1, 2, cheese. Slide 2, tahan, cheese. Slide 3, cheese.
Gaya bebas Bunda. Tahan, tahan, tahan senyumnya. Lagi Bunda Afifah? Oke, terima kasih Ayah Bunda. Saya ucapkan Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Bunda. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, Dadah sampai semuanya. bertemu hari Senin. Dadah semuanya. Hari Senin. Dadah. Dadah Alfa semuanya yang masih di jalan hati-hati.